Bab 471. Kali ini, giliran Ye Yuan yang terpana. Grand Elder, Sekte Pedang Myriad ini. Ekspresi Sky Maple sangat jelek, tapi dia masih menjawab, saat itu, orang-orang yang memaksa Sekte Awan Tenang kami keluar dari domain utara justru adalah Sekte Pedang Myriad. Ye Yuan mengerutkan kening ketika dia mendengar itu dan berkata, jika para utusan itu berasal dari Sekte Pedang Myriad, Penatua Mei He, itu semua salahku. Hanya berpikir untuk memberitahu domain utara dan tidak berpikir bahwa hal seperti itu akan terjadi. Petik 2. Mei Zhen dan Ye Yuan melewati jalan yang tebal dan tipis bersama-sama di sepanjang jalan. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Mei Zhen, Ye Yuan pasti tidak akan membiarkan Sekte Pedang Myriad ini pergi. Bagaimana ini bisa disalahkan padamu? Masalah ini, hanya aku, King Feng, dan mereka berlima yang tahu. Mei Zhen sendiri juga tidak tahu. Mudah-mudahan, ini hanya kebetulan. Sudah bertahun-tahun berlalu sejak kejadian itu. Mungkin masalah ini sudah pudar dari ingatan Myriad Sword Sect. Lagi pula, kita sama sekali tidak mengancam mereka sekarang, kata Sky Maple sambil menghela nafas. Pergi, mari kita bertemu dengan orang-orang ini, kata Ye Yuan. Kelompok itu datang ke aula utama. Tapi begitu mereka masuk, ekspresi mereka berubah tiba-tiba. Beberapa murid Tranquil Cloud Sect berbaring di tanah sambil mengeluh tanpa henti. 3 anak muda duduk di posisi 3 tertinggi di tengah aula utama. Kamu bertiga, keangkuhan. Xiao Jian adalah orang yang jujur. Bagaimana dia bisa mentolerirnya ketika dia melihat situasi seperti ini? Dia langsung memegang pedangnya dan menikam pemuda itu di tengah. Tetapi pemuda di kursi yang tepat melengkungkan mulutnya dan berkata dengan mencibir, Valet Rain Cool Breeze, kan? Aku juga tahu itu. Saat dia berkata, dia melompat dan benar-benar melakukan langkah yang sama persis seperti Xiao Jian. Hati-hati, Xiao Jian. Luo Qingfeng sangat khawatir dan buru-buru berteriak. Tapi sudah terlambat. Serangan 2 orang itu berbenturan dengan cepat. Pemuda itu adalah alam transformasi laut tingkat ke-7. Xiao Jian sudah setengah langkah Soul Sea Realm saat ini. Namun, serangan pemuda itu benar-benar datang lebih dulu meskipun dieksekusi kemudian. Kecepatannya bahkan sedikit lebih cepat daripada Xiao Jian. Bunyi berderang. Suara tabrakan logam bergema. Xiao Jian benar-benar mengerang dan dikirim terbang keluar. Sky Maple dan yang lainnya sangat terkejut melihat situasinya. Luo Qingfeng naik untuk menangkap Xiao Jian. Dieksekusi oleh Xiao Jian, setengah langkah Soul Sea Realm, dia benar-benar menderita luka-luka dalam satu gerakan. Seluruhnya tidak pada level yang sama. Pemuda ini terlalu kuat. Kamu, bagaimana kamu tahu Valet Rain Cool Breeze? Luo Qingfeng bertanya dengan sedih. Valet Rain Cool Breeze adalah langkah yang sangat kuat di alam transformasi Laut Azure di Purple yang Sword Art. Pria muda sebelum dia sebenarnya lebih terampil di dalamnya dibandingkan dengan Xiao Jian. Ini harus dikatakan semacam ironi besar. Pria muda itu berkata dengan senyum tipis ketika dia mendengar itu, kau adalah Master Sekte Awan yang tenang, kan? Memperkenalkan diriku, aku murid Myriad Sword Sect, Li Junji. Keduanya adalah seniorku. Yang duduk di atas sebelah kiri adalah Gu Tianyu. Yang ada di kursi kehormatan adalah kakak tertua-tertua kami, Qin Yan. Adapun mengapa saya tahu Valet Rain Cool Breeze, sangat sederhana, karena apa yang saya kembangkan adalah juga seni pedang Azure di Purple yang Sword. Petik 2. Senyum tipis menggantung di sudut mulut Li Junji dari awal hingga akhir. Kecuali, senyum itu memiliki nada agak mengejek tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Yayasan The Tranquil Cloud Sect adalah Azure di Purple yang Sword Art. Tapi Li Junji mengalahkan Xiao Jian dengan teknik bela diri kultivasi Tranquil Cloud Sect. Ini adalah pukulan serius bagi anggota Tranquil Cloud Sect. Memang, mendengar kata-kata Li Junji, Sky Maple dan wajah-wajah lainnya mengungkapkan kesedihan. Bagaimana Li Junji tahu Azure di Purple yang Sword Art, ini tidak sulit ditebak. Ketika Tranquil Cloud Sekte bergerak ke selatan dengan tergesa-gesa saat itu, banyak metode budidaya dan teknik bela diri semuanya hilang. Sangat jelas, Azure di Purple yang Sword Art diperoleh oleh Myriad Sword Sect. Metode budidaya inti Myriad Sword Sect bukanlah seni pedang Azure di Purple yang. Tetapi ini tidak menghalangi murid-murid mereka untuk mengembangkan metode kultivasi ini. Orang harus tahu bahwa Azure di Purple yang Sword Art adalah metode budidaya tier 5 biru yang sebenarnya. Itu bisa membiarkan seniman bela diri berlatih ke Realm Traversing Divine. Metode budidaya inti Myriad Sword Sekte itu hanya seperti itu juga. Dulu,
Myriad Sword Sekku tidak memusnahkan Sekte Awan Tenangmu kepada orang terakhir karena berbagai alasan. Awalnya, kami berpikir bahwa kalian semua dapat sedikit maju ke domain selatan. Siapa yang tahu bahwa kamu akan memburuk setiap hari? Gu Tianyu berkata dengan tatapan kasihan. Iya, metode budidaya sekte Anda sendiri sebenarnya tidak bisa mengalahkan saya. Orang itu sekarang tampaknya eselon atas Tranquil Cloud sekte Anda, kan? Untuk benar-benar bahkan tidak menjadi saya, murid ini, cocok. Menghela, Li kata Junji. Mengingat saat itu, Tranquil Cloud Sekte memerintahkan angin dan awan di domain utara. Siapa yang berani memprovokasi sekte? Sekarang, itu benar-benar menurun ke tingkat seperti itu. Benar-benar membuat orang merasa disesalkan, kata Gu Tianyu. Dua orang saling bertabrakan. Mendengar itu terdengar seperti mengasihani Tranquil Cloud Sect, tetapi sebenarnya itu hanya mengambil pertengkaran dan sama sekali tidak memikirkan orang-orang dari Tranquil Cloud Sect. Wajah Tranquil Cloud Sect sudah terlempar ke tanah oleh keduanya, diinjak-injak lagi dan lagi. Sementara Luo Qingfeng tenang, bagaimana dia masih bisa bertahan pada saat ini? Luo Qingfeng mengambil langkah maju dan berkata dengan tatapan tidak berniat, kalian bertiga begitu tak terkendali dalam Tranquil Cloud Sect saya. Apakah Anda benar-benar mengambil Tranquil Cloud Sect saya untuk tidak memiliki siapapun? Li Junji tampaknya ketakutan. Dia berkata dengan kaget, magang senior Brother Gu, ternyata Tranquil Cloud Sect sebenarnya masih memiliki ahli realem Sisol. Sungguh luar biasa. Gu Tianyu berkata dengan acuh tak acuh, apa yang dianggap oleh para ahli realem laut jiwa. Hanya alam laut jiwa tingkat pertama. Segudang pedang sekumpulan kami memiliki banyak kelompok dengan satu pegangan. Jika ia berani bergerak melawan kita, sekumpulan pedang-pedang Myriad akan datanglah ke domain selatan untuk memusnahkan mereka segera. Selain itu, apakah dia adalah pasangan kakak tua sulung atau tidak, sangat sulit untuk mengatakannya. Seru Gu Tianyu. Saat Gu Tianyu mengucapkan kata-kata itu, matanya melihat ke arah saudara senior tertua, Qin Yan. Qin Yan tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Tapi karena Li Junji ini sudah sangat kuat, kakak senior tertua mereka secara alami tidak akan terlalu lemah. Qin Yan hanya di alam transformasi laut tingkat ke-9. Kekuatan seperti itu hanyalah ayam tanah liat dan anjing tembikar di depan ahli realem Soul Sea. Melangkah ke alam laut jiwa benar-benar melangkah ke peringkat 3 realem tengah. Itu benar-benar bukan apa yang bisa dibandingkan dengan seniman bela diri si Transformation Realm. Setiap ahli realem laut jiwa acak yang datang dapat dengan bebas menghancurkan seniman bela diri realem transformasi laut tingkat ke-9. Apalagi kekuatan Luo Qingfeng bahkan jauh lebih kuat dibandingkan dengan alam laut jiwa biasa. Tapi Gu Tianyu mengatakan bahwa Luo Qingfeng bukan pertandingan Qin Yan. Kata-kata ini benar-benar agak terlalu lancang. Ekspresi Luo Qingfeng berubah, dan dia berkata dengan senyum dingin, baiklah. Maka hari ini, aku akan melakukan konfrontasi langsung dengan kakak sulung tertuamu ini dan melihat bagaimana alam transformasi laut melampaui alam laut jiwa. Pada saat ini, sesosok melintas, menghalangi di depan Luo Qingfeng. Luo Qingfeng tertegun, tetapi melihat Ye Yuan berbalik. Ye Yuan berkata kepadanya sambil tersenyum, apakah perlu menggunakan pisau tukang daging untuk membunuh ayam? Kami, murid-murid ini, belum naik. Bagaimana kita bisa membiarkan Tuan Sekte Master naik panggung secara pribadi? Awan yang tenang kami Sekte juga merupakan sekte besar mantan domain utara, apapun alasannya. Di mana logika penindasan yang lemah dengan yang kuat? Lebih baik bagiku untuk melawan 3 saudara senior dari Myriad Sword Sect, hadir sekte besar Northern Domain. Petik 2. Jangan berkuda, Ye Yuan. Cepat kembali untukku. Luo Qingfeng sebenarnya memiliki celaan Ye Yuan yang jarang terlihat. Ye Yuan tersenyum tetapi tidak memiliki niat untuk minggir. Dia tahu bahwa Luo Qingfeng khawatir tentang keselamatannya. Tapi bagaimana dia bisa memperhatikan 3 realisasi transformasi laut? Setelah Luo Qingfeng kembali ke sekte, dia belum menyaksikan kekuatan tempur Ye Yuan belum dan tidak bisa membayangkan seperti apa ranah Ye Yuan sudah mencapai sekarang. Menarik, benar-benar menarik. Untuk berpikir bahwa masih ada karakter seperti itu di Tranquil Cloud Sekte saat ini. Alam transformasi laut tingkat pertama juga berani keluar dan memprovokasi saudara tertua-tertua kita. Benar-benar terlalu menarik. Tuan Sekte Guru, apa saudara junior ini mengatakan, hanya seorang murid versus murid lain yang bisa mengukur kekuatan sekte, kata Li Junji dengan ekspresi geli. Bab 472 banding 472. Pada saat ini, Luo Qingfeng tidak lagi memiliki harapan kebetulan di hatinya. Tidak hanya Sekte Pedang Myriad tidak melupakan Sekte Awan Tenang,
bahkan ingin mencari kesalahan melalui insiden kali ini. Tentu saja, Tranquil Cloud Sect yang sekarang benar-benar tidak dalam pandangan Myriad Sword Sect. Kalau tidak, mereka tidak akan hanya mengirim beberapa murid. Tapi kekuatan ketiga orang ini di depan mata mereka melebihi harapan semua orang. Li Junji itu jelas memiliki kekuatan terlemah di antara tiga orang dan benar-benar melukai Xiao Jian dengan satu pedang. Kekuatan Qin Yan benar-benar tidak mudah untuk diperkirakan. Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata dengan tersenyum, "Apprentice senior, Brother Li berkuasa." Adik lelaki yang lebih muda mengaguminya. "Sebentar lagi, kau harus menarik pukulanmu." "Haha, istirahatkan hatimu. Aku pasti akan pergi dengan mudah." Li Junji berkata sambil tertawa besar. Li Junji menaruh semua perhatiannya pada Luo Qingfeng sebelumnya dan benar-benar tidak memperhatikan Ye Yuan. Sekarang, alam transformasi laut muda melompat keluar dengan tiba-tiba. Itu benar-benar memberinya kejutan kecil. Alam transformasi laut muda seperti Ye Yuan, ketika ditempatkan di Sekte Pedang Myriad, adalah eksistensi seperti bulu burung phoenix dan tanduk kilin juga. Untuk berpikir bahwa Tranquil Cloud Sekte benar-benar dipersiapkan sebagai karakter luar biasa. Namun demikian, hal semacam ini seperti menghancurkan jenius terlalu memuaskan, merasa seolah itu adalah pencapaian. Li Junji memikirkan hal ini di dalam hatinya dengan menyeramkan. Mendengar niat buruk dalam kata-kata Li Junji, Luo Qingfeng bergegas maju dan meraih Ye Yuan, berkata dengan suara rendah, "Ye Yuan, kekuatan mereka bukan masalah sepele. Kemungkinan besar, di antara generasi junior domain utara, mereka dianggap sebagai eksistensi yang sangat tangguh. Anda sebaiknya tidak memamerkan keunggulan Anda. Jika ada kecelakaan." Tapi Ye Yuan menyela kata-kata Luo Qingfeng sambil tersenyum dan berkata, "Bagaimana bisa?" Senior Apprentice Brother Li bahkan mengatakan bahwa dia pasti akan menarik pukulannya sekarang. "Bukankah begitu, Senior Apprentice Brother Li?" Separuh kalimat terakhir dikatakan pada Li Junji. Li Junji berkata dengan senyum lebar, tentu saja, tentu saja. "Tuan Sekte Tuan, tolong yakinlah." Luo Qingfeng menembak tajam ke arah Li Junji dan berkata pada Ye Yuan dengan suara rendah, "Ye Yuan, kamu harus bertindak dalam batas kemampuanmu." Ye Yuan tersenyum tanpa komitmen. Dia kemudian berbalik dan berkata kepada Li Junji, "Sebelumnya, saya melihat bahwa Senior Apprentice Brother Li, Valet Rain Coolbridge tampaknya sangat tangguh. Saya juga belajar langkah itu. Saya ingin tahu apakah Senior Apprentice Brother Li dapat memberikan 1 atau 2 pointer." Petik 2. Di mata Li Junji, Ye Yuan seperti orang tolol, sangat naif. Mungkinkah bocah ini benar-benar berpikir bahwa ia akan menunjukkan belas kasihan dan menemukannya untuk bertanding dengannya? Tapi ini juga sangat mudah dijelaskan. Bagaimana mungkin para jenius yang berhasil menembus alam transformasi laut di masa remajanya memiliki pengalaman? Hanya bunga yang tumbuh di rumah kaca. Melihat bahwa Ye Yuan ingin mengalami Valet Rain Coolbridge, Li Junji bahkan lebih senang di hatinya. Li Junji memiliki bakat luar biasa dalam metode budidaya Azure di Purple yang Sword Art. Meskipun dia belum sepenuhnya memahami maksud sebenarnya saat ini, dia sudah tidak jauh dari langkah ini. Itu sebabnya dia bisa mengalahkan Xiao Jian dengan satu pedang. Ye Yuan benar-benar ingin bersaing di Azure di Purple yang Sword Art dengannya. Ye Yuan benar-benar melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. "Haha, aku akan membimbingmu dengan baik," Li Junji berkata sambil tertawa besar. Ye Yuan tersenyum, dan pedang Changhua ditampilkan. Pada saat yang hampir bersamaan, Ye Yuan dan Li Junji bergerak. Langkah yang sama, tindakan yang sama, itu identik dengan pemandangan tadi. Dengan langkah ini, Li Junji tidak menahan diri. Valet Rain Coolbridge bahkan lebih kuat dibandingkan dengan yang terakhir kali. Tujuannya adalah untuk melumpuhkan Ye Yuan. Melihat adegan ini, ekspresi Luo Qingfeng berubah drastis, tidak bagus. Li Junji ini sebenarnya masih mempertahankan kekuatan. Luo Qingfeng ingin membuat langkah untuk menghentikan pertarungan ini. Namun, aura yang sangat menakutkan menguncinya. Luo Qingfeng diam-diam khawatir. Dia menemukan bahwa Qin Yan sudah tiba di depannya sejak siapa yang tahu kapan. Pria muda ini benar-benar memberinya perasaan yang sangat menakutkan. Apakah dia benar-benar alam transformasi laut tingkat ke-9? Dibandingkan dengan tindakan Li Junji, Valet Rain Coolbridge Ye Yuan sangat lemah. Itu seperti anak kecil yang menunjukkan tampilan yang mencolok. "Ye Yuan, hati-hati!" Luo Qingfeng berteriak. Namun, Ye Yuan tampaknya tidak mendengarnya sama sekali. Dia masih menampilkan Valet Rain Coolbridge ini. Gu Tianyu menyaksikan adegan ini dengan tenang dan tenang seolah-olah dia sudah melihat hasil Ye Yuan jenius ini hancur.
Mereka semua tahu bahwa Ye Yuan pasti jenius bahwa Tranquil Cloud Sekte mengeluarkan energi tak terukur untuk pengantin pria. Menghancurkan Ye Yuan, itu setara dengan menghancurkan masa depan Tranquil Cloud Sect. Hehe, bimbingan saya ada di sini. Anda harus menerimanya dengan baik. Li Junji berkata dengan senyum senang, menusuk ke arah Ye Yuan. Tapi, pada saat ini, Valet Rain Cool Breeze Ye Yuan sudah dieksekusi sepenuhnya juga, pengisian ke arah Li Junji juga. Kedua gerakan itu berpotongan. Langkah Ye Yuan lemah seperti pohon kecil di angin kencang, perahu kecil di laut yang tak terbatas. Bang! Serangan kedua orang itu akhirnya bertabrakan. Namun, Ye Yuan tidak binasa dalam satu pukulan seperti yang semua orang bayangkan. Sebaliknya, saat itu juga dia bertabrakan dengan serangan Ye Yuan, Li Junji tampaknya ditabrak oleh seseorang dengan palu besar, terbang langsung. Menghancurkan. Li Junji kebetulan dikirim terbang ke tempat dia duduk semula, menghancurkan kursi menjadi berkeping-keping. Gu Tianyu dan Qin Yan keduanya tidak bereaksi dan benar-benar linglung untuk beberapa waktu. Tentu saja, yang terpesona bukan hanya mereka. Ada juga Sky Maple, Luo Qingfeng dan yang lainnya. Bagaimana mungkin? Junior Apprentice Brother Azure di Purple yang Sword Art sudah mendekati tingkat pencapaian besar. Bagaimana mungkin dia kalah dari bocah ini? Gu Tianyu berkata dengan tidak percaya. Qin Yan tidak berbicara, tapi matanya saat melihat Ye Yuan menjadi sangat suram. Senior Apprentice Brother Valet Rain Cool Breeze memang tangguh. Bahkan terbang sebenarnya sangat keren, membuat Ye Yuan mendapat banyak manfaat. Ye Yuan berseru dengan kagum. Bang! Pada saat ini, Li Junji merangkak dengan cepat, mengirim serpihan kayu di depannya terbang dengan tendangan. Dia meraung, bocah busuk. Aku akan membunuhmu. Li Junji sudah benar-benar mengamuk, ingin membunuh Ye Yuan dengan segala cara. Bahkan di Sekte Pedang Myriad, ada juga tidak banyak yang bisa membuat Li Junji tampak begitu celaka. Sekarang, dia benar-benar dipukuli dengan kondisi seperti ini oleh bocah Tranquil Cloud Sect yang masih basah di belakang telinganya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. The Myriad Sword Sect telah mengakuisisi set lengkap Azure di Purple yang Sword Art. Li Junji telah terbenam di jalan ini selama lebih dari 20 tahun dan juga hanya selangkah lagi dari memahami maksud pedang. Bagaimana mungkin dia bisa kalah dari orang-orang Tranquil Cloud Sect? Jika dia kalah dari eselon atas Tranquil Cloud Sekte, itu masih baik-baik saja. Tapi Ye Yuan hanyalah murid junior Tranquil Cloud Sect. Bagaimana mungkin dia bisa kalah dari orang seperti ini? Sekte Pedang Myriad adalah salah satu dari 3 sekte terkuat di domain utara. Kekuatan Li Junji juga bisa diperingkat di antara seluruh generasi junior Endless World. Sekarang, dia benar-benar kehilangan murid sekte kecil. Sosok Li Junji bergerak, tetapi ada kekaburan di depan matanya. Qin Yan diblokir di depannya. Kakak senior, kamu minggir. Aku akan membunuh Pang ini. Li Junji melolong. Tapi Qin Yan berkata dengan dingin, lupakan. Kamu, bukan lawannya. Ketika kata-kata Qin Yan keluar, Li Junji dan Gu Tianyu keduanya bingung. Terutama Li Junji. Dia bertanya-tanya apakah dia salah dengar dan bertanya dengan ragu, Senior Apprentice Brother, apa yang kamu katakan? Qin Yan berbalik dan berkata dengan ekspresi serius, bocah ini telah sepenuhnya memahami Azure di Purple yang Sword Art. Kamu, bukan lawannya. Bab 473. Dipahami sepenuhnya. Li Junji tampaknya memiliki sebotol air dingin, serius sesaat. Dia memandang Qin Yan, yang terakhir menganggukkan kepalanya dan berkata, Azure di Purple yang Sword Intennya telah mencapai keadaan kembali ke asal. Anda tidak mungkin mengalahkannya. Saya benar-benar tidak berpikir bahwa setelah bertahun-tahun berlalu, Tranquil Cloud Sect sebenarnya menghasilkan karakter seperti itu. Petik 2. Selesai berbicara, Qin Yan menatap Ye Yuan dengan ekspresi tidak ramah dan berkata, Pang, kemampuan menyamar sebagai babi untuk memakan harimau cukup bagus. Menyamar sebagai babi untuk memakan harimau. Huhu, apakah ada kebutuhan untuk menyamar sebagai babi untuk memakan harimau saat berurusan dengan kalian? Ye Yuan berkata dengan senyum tipis. Wajah Qin Yan jatuh sedikit. Menuju sikap Ye Yuan, dia sangat tidak senang. Sebagai orang nomor 1 generasi junior Myriad Sword Sekte ini, dimanapun Qin Yan berjalan, kekaguman dan suara menyanjung akan bergema. Hari ini, dia benar-benar dipandang rendah oleh seorang anak. Qin Yan menyipitkan matanya dan berkata, wah, jangan berpikir bahwa Anda bisa menjadi sombong dengan memahami niat sebenarnya. Anda perlu tahu bahwa selalu ada seseorang yang lebih kuat. Kalian bertiga berlari ke Tranquil Cloud Sect untuk menunjukkan kehebatanmu, dan kemudian melukai sesama anggota sekte saya.
Sekarang Anda mengatakan bahwa saya sombong. Logikanya hanya berbeda dari orang biasa, kata Ye Yuan dengan senyum dingin. Sungguh lidah yang tajam. Kami di sini atas perintah sekte untuk menyelidiki perubahan domain selatan. Sekte awan tenang Anda sudah menjadi pulau tunggal. Kami datang ke sini untuk menyelamatkan kalian semua, kata Qin Yan dengan acuh tak acuh. Mendengar kata-kata Qin Yan, sudut mulut Ye Yuan mengungkapkan senyum mengejek. Penyelamatan. Saya pikir Myriad Sword Sect Anda ingin menelan Tranquil Cloud Sect, atau berpikir untuk membuat kami mengibas-ngibaskan ekor kami untuk mengemis seperti anjing di depan Anda, orang-orang untuk memuaskan ego Anda sedikit. Qin Yan tertegun ketika mendengarnya. Dia tiba-tiba menyeringai dan berkata, lalu apa? Mungkinkah kalian semua masih punya pilihan lain? Kali ini, ekspresi di wajah Sky Maple, Luo Qingfeng, dan yang lainnya menjadi aneh. Kamu semua kemungkinan besar belum mengetahuinya, kan? Purple Mansion Sect sudah dikirim berkemas dengan wajah penuh debu sebelumnya di sekte kami, kehilangan 3 ahli realem laut jiwa berturut-turut. Saat ini, saya rasa Hemingde mungkin masih menangis di rumah, kan? Luo Qingfeng berkata dengan senyum dingin. Kata-kata Luo Qingfeng mengejutkan ketiganya. Mereka baru saja tiba di domain selatan juga. Informasi yang ditangkap masih ketika mereka baru saja meninggalkan sekte. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi baru-baru ini di domain selatan. Sekarang, begitu mereka mendengar berita itu memang membuat mereka merasa sangat terkejut. Tapi itu hanya terkejut saja. Qin Yan tidak merasa bahwa Luo Qingfeng bisa membunuh seniman bela diri dengan bidang kultivasi yang tinggi. Haha, membunuh beberapa alam laut jiwa tingkat pertama membuat kalian semua sangat bahagia. Purple Mansion Sect itu mungkin melihat bahwa kekuatanmu terlalu lemah, sehingga mereka sama sekali tidak mengirim ahli ke sana, kan? Gu Tianyu berkata sambil terkekeh. Luo Qingfeng berkata dengan pandangan menghina, alam tingkat pertama laut jiwa. Haha, Sekte Mansion Ungu telah menyerang Sekte Awan Tenang 3 kali. Pertama kali, alam tingkat pertama jiwa laut mati. Yang kedua, 2 tingkat keempat alam jiwa lautan mati. Ketiga kalinya, Hemingde datang secara pribadi, dan juga kembali dengan kegagalan. Apakah Anda semua berpikir bahwa kita harus bahagia atau tidak? Petik 2. Alam laut tingkat jiwa keempat. Bahkan 2, apakah kamu membawa kami untuk pemula yang tidak tahu apa-apa? Hanya orang-orang seperti kalian yang bisa membunuh 2 alam laut tingkat jiwa keempat. Li Junji berkata dengan senyum mengejek. Bodoh. Sekte Mansion Ungu mengirim ribuan seniman bela diri untuk datang dan menyerang Sekte Awan Tenang. Apakah ada kebutuhan bagi saya untuk menipu Anda tentang masalah ini? Jika Anda tidak percaya, Anda dapat mencoba Tranquil Cloud Sekte-sekte melindungi Grand Array secara pribadi, kata Luo Qingfeng dengan senyum dingin. Luo Qingfeng sangat bangga dengan sekte yang melindungi Grand Array sekarang. Grand Array jenis ini yang bisa langsung membunuh para ahli realem Sea Soul benar-benar memuaskan. Di bawah alam traversing surgawi, itu hampir tak terkalahkan. Sekte melindungi susunan besar. Kamu sedang berbicara tentang Array Langit Besar Yin yang Turbit. Bukankah kalian semua kehilangan susunan ini saat itu? Qin Yan berkata dengan cemberut. Tidak ada komentar tentang itu. Jika bukan demi keselamatan seluruh dunia tanpa akhir, akankah kita mengirim orang ke domain utara? Selama kita mempertahankan Sekte Awan Hening sampai mati, Sekte Rumah Ungu tidak dapat menembus di dalam sepanjang hidup mereka. Luo Qingfeng berkata. Kamu mengatakan bahwa benar-benar ada dunia lain yang mencoba menyerang dunia tanpa akhir kita. Kata Qin Yan. The Purple Mansion Sect adalah bidak catur yang tersisa di dunia tak berujung oleh Fierce Gale World. Sekarang setelah lorong dunia sudah terbuka, seniman bela diri Fierce Gale World akan menyerang ke sini segera. Masalah ini menyangkut masalah besar dari seluruh hidup dan mati dunia tanpa akhir. Kalian sebenarnya masih memiliki pemikiran tentang konflik internal di sini. Benar-benar tidak tahu kehidupan dari kematian. Ye Yuan berkata sambil mencibir. Berdasarkan sikap Qin Yan dan yang lainnya, mereka sama sekali tidak percaya bahwa ada masalah ini dengan invasi dunia lain. Bagaimanapun, beberapa ribu tahun telah berlalu sejak perang besar sebelumnya. Bahkan sekte seperti Grand Yan True Sect sudah dimakamkan dalam sejarah-sejarah. Grand Yan True Sect juga harus disalahkan karena terlalu mendominasi, langsung menyegel lorong dunia, mengakibatkan perang besar antara dua dunia tidak berselisih dalam skala besar. Seniman bela diri dunia tanpa akhir tidak menderita rasa sakit yang mendalam. Kesan mereka tentang dunia lain juga tidak terlalu dalam. Tapi Ye Yuan percaya bahwa kekuatan besar di domain utara seharusnya sudah mendengar segmen sejarah ini. Kecuali,
Mei Zhen kemungkinan besar tidak bertemu orang-orang itu ketika dia pergi kali ini. Seniman bela diri transformasi laut mungkin cukup kuat di domain selatan. Tetapi ditempatkan di domain utara, itu bukan apa-apa. Sungguh omong kosong. Mengapa ada dunia lain yang menyerang tanpa alasan? Anda mengatakan bahwa Purple Mansion Sect adalah yang selamat dari dunia lain. Bukti apa yang ada di sana? Kata Qin Yan. Ye Yuan sudah lama tahu bahwa Qin Yan akan memiliki pertanyaan seperti itu. Tangannya dengan singkat meremas segel. Siluet tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Artefak roh spasial. Melihat adegan ini, trio Qin Yan semua terkejut. Artefak roh spasial adalah harta yang dicintai semua orang yang ingin mendapatkannya. Bahkan mereka, murid-murid domain utara, tidak memiliki harta mereka. Melihat bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki artefak roh spasial, tatapan mereka tanpa sadar menjadi panas. Ye Yuan melirik dan berkata, singkirkan ide-idemu. Kalau tidak, kamu mungkin tidak akan bisa keluar dari sekte awan yang tenang. Ini adalah budak yang aku tangkap di dunia ganas fierce. Namanya adalah Lan Feng. Biarkan dia berbicara dengan Anda tentang hal-hal dunia fierce Gale. Petik 2. Ye Yuan sudah memiliki kekuatan alam transformasi laut saat ini. Bahkan ketika menghadapi seniman bela diri realem tahap laut jiwa awal, ia memiliki kekuatan yang cukup untuk mempertahankan diri juga. Oleh karena itu, dia tidak keberatan memamerkan artefak roh spasial di depan orang-orang ini. Tapi kata-kata Ye Yuan sangat mengejutkan ketiganya. Qin Yan berseru kaget, kamu pernah ke dunia lain. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, tentu saja aku pernah ke sana sebelumnya. Jiwa surgawi Lan Feng sedikit berbeda dari seniman bela diri dunia tanpa akhir. Kalian menyelidiki sedikit dan harus dapat menemukan beberapa firasat. Qin Yan menyelidiki dan menemukan bahwa jiwa surgawi Lan Feng memang sedikit berbeda dari seniman bela diri dunia tak berujung. Kejutan ini luar biasa. Dalam hatinya, dia sudah percaya kata-kata Ye Yuan sampai batas tertentu. Lan Feng, kamu memilih beberapa hal penting tentang Purple Mansion Sekte dan masa lalu dunia Fierce Gale bagi mereka untuk mendengar, perintah Ye Yuan. Ya Tuan. Lan Feng menangkupkan tangannya sedikit dan mulai berbicara. Seiring waktu berlalu, ekspresi pada Qin Yan dan yang lainnya menjadi semakin suram. Ternyata semuanya sudah mencapai kondisi kritis. Mereka sebenarnya masih menyembunyikan mentalitas menonton pertunjukan yang datang ke Tranquil Cloud Sect kali ini. Setelah Lan Feng selesai berbicara, trio Qin Yan bertukar pandang, mata mereka mengungkapkan keheranan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oh, benar, Lan Feng tidak mengatakannya sekarang. Dunia Fierce Gale adalah dunia kecil tingkat menengah. Kekuatan Kaisar Angin adalah alam tanpa batas. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Bab 474/474. Trio Qin Yan tampaknya memiliki sesuatu yang tersangkut di tenggorokan mereka dan tidak dapat berbicara untuk sementara waktu. Alam tanpa batas. Kamu tidak bercanda, kan? Setelah waktu yang lama, Li Junji akhirnya pulih tetapi masih dipenuhi dengan keraguan. Bercanda. Saat itu, Grand Yan True Sect adalah 10 kali lebih kuat dari Myriad Sword Sect Anda. Namun, Grand Yan True Sect ragu-ragu untuk mengorbankan kehidupan 6 Master Array tingkat berdaulat untuk menggunakan 6 segel Extreme Segel Array. Apakah Anda berpikir bahwa mereka perlu memperlakukan hidup mereka dengan bercanda? Kata Ye Yuan dengan senyum dingin. Situasi dunia tanpa akhir sekarang berbeda. Saat itu, Grand Yan True Sekte memerintah tertinggi, menaungi semua sekte. Meskipun status Sekte Master Sekte Grand Yan benar tidak sebanding dengan Zhao Tianyin, itu juga tidak jauh dari yang terakhir. Bahkan kekuatan seperti itu tidak bisa menahan Wind Emperor generasi sebelumnya. Apa yang bahkan dihitung dari Myriad Sword Sect. Desis. Informasi yang Ye Yuan ucapkan hari ini, keterkejutan yang dibawanya terlalu intens. Mei Zhen tidak berbicara lebih dari beberapa kata di Sekte Pedang Myriad dan ditahan. Orang-orang itu tidak menganggapnya serius sama sekali. Sekarang, Ye Yuan berbicara dengan bukti yang pasti dan bahkan membiarkan Lan Feng keluar. Bukan terserah mereka untuk tidak percaya. Seperti ini, bukankah dunia tanpa akhir kita menghadapi bahaya yang akan segera terjadi? Gu Tianyu bergumam. Hur-hari, bagus loh. Tapi aku masih punya sesuatu yang ingin aku tanyakan pada kalian bertiga. Apakah tetua sekte awanku yang tenang Mei Zhen ditahan oleh Myriad Sword Sect? Ye Yuan bertanya dengan mata berbinar. Satu kalimat dan itu menyeret 3 orang kembali ke kenyataan. Qin Yan berkata sambil mencibir, jadi bagaimana jika ya? Ye Yuan sedikit mengangguk dan berkata kepada Gu Tianyu dan Li Junji, bagus itu ya.
Kalian berdua sudah bisa kembali. Saudara senior sulung ini Qin Yan akan tetap berada di Sekte Awan Tenang kami untuk menjadi sandera. Kapanpun Anda orang-orang melepaskan Penatua Mei kembali, dia dapat kembali ke Sekte. Petik 2. 3 orang terpana ketika mereka mendengar kata-kata ini. Bukankah Pang ini terlalu melebih-lebihkan kekuatannya sendiri? Menahan kakak senior tertua. Haha, benar-benar tidak takut angin menyebalkan lidahmu jika berhembus keras. Apakah kamu berpikir bahwa kamu bisa menjaga kakak senior tertua dengan orang-orang seperti Master Sekte Laut level jiwa tingkat pertama? Li Junji berkata sambil tertawa dingin. Haha, kalian semua telah tinggal terlalu lama di domain selatan dan sudah menjadi katak di dalam sumur, kan? Apakah kamu tahu seberapa kuat kekuatan kakak-kakak tertua? Gu Tianyu tampaknya telah mendengar beberapa lelucon lucu dan tersenyum lebar. Bahkan Qin Yan sendiri menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, orang yang terlalu percaya diri. Tapi Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, aku sudah berkata, murid versus murid. Bagaimana mungkin kalian semua memiliki kualifikasi untuk membiarkan Sekte Master bertindak secara pribadi? Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa dengan memahami Azure Deeper Purple yang Sword Art, kamu akan menjadi lawanku, kan? Qin Yan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dengan wajah penuh penghinaan. Jadi bagaimana jika Ye Yuan memahami niat sejati? Dia juga memahami maksud sebenarnya. Selain itu, dia bahkan hampir bidang utama penuh lebih tinggi dari Ye Yuan. Perbedaan kekuatan yang begitu besar dan bocah ini sebenarnya berpikir untuk mengalahkannya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, cobalah dulu. Bocah yang sangat arogan, jangan kehilangan hidupmu dengan mencoba. Gu Tianyu berkata dengan mendengus dingin. Tapi Qin Yan berkata sambil tersenyum, menarik. Aku akan memberimu kesempatan ini. Haha, itu masih merupakan kemurahan hati kakak tertua-tertua. Aku akan bergerak. Kamu menerimanya dengan baik. 9 pedang kembali ke 1, tebang setengah bulan. Ye Yuan juga tidak berbicara sampah, mengeksekusi Half Moon /9 Sword Stance secara instan. Mengikuti terobosan Ye Yuan ke alam transformasi laut, Azure Deeper Floating Zero Sword-nya menjadi lebih kuat. Terlepas apakah itu 9 pedang posisi atau 1000 petal mengalir, mereka semua menghabiskan energi Ye Yuan yang tak terhitung jumlahnya. Semakin besar kekuatan seseorang, semakin besar kekuatannya. Saat itu, Ye Yuan menggunakan gerakan yang satu ini untuk menempatkan Zhao Chenggan yang kuat dalam keadaan menyedihkan. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan Qin Yan ini, tidak mungkin lebih kuat dari kekuatan Zhao Chenggan. Setelah langkah Ye Yuan dilepaskan, senyum di wajah Qin Yan langsung diganti dengan kehikmatan. Bukan Azure Deeper Purple yang Sword Art. Ketika bocah ini berurusan dengan Li Junji sebelumnya, dia sebenarnya masih menahan diri. Tousan Sword Nebulous. Qin Yan segera menyingkirkan hatinya yang meremehkan, menggunakan teknik bela diri yang cepat dan ganas yang tak tertandingi segera. Langkah Tousan Sword Nebulous ini adalah teknik bela diri yang sangat kuat di Myriad Sword Sect. Ditambah dengan metode budidaya Myriad Sword Sekte, itu adalah gerakan pedang terkemuka saat ditempatkan di dunia tanpa akhir juga. Alam transformasi laut Ye Yuan yang menampilkan Half Moon Slash jauh lebih kuat daripada di Fierce Gale World sebelumnya. Kedua serangan itu bertabrakan secara instan. Namun, Half Moon Slash menembus pedang 1000 Qin Yan berliku-liku seperti menghancurkan ranting kering. Wajah Qin Yan berubah, dan dia segera melepaskan teknik gerakannya dan menghindari serangan ini. Apa? Pedang 1000 kakak-kakak laki-laki Penatua benar-benar hilang ketika bertarung pedang. Li Junji hampir melompat ketika melihat adegan ini. Pedang 1000 kakak tertua sulung Nebula, bahkan Guo Taokun Sekte Bela Diri Surgawi dan Yin Yan Hua Sekte Es yang mendalam tidak mungkin bisa menyelesaikannya dengan mudah, kan? Guncangan luar biasa terlihat di mata Gu Tianyu. Ekspresi Qin Yan saat ini sangat buruk. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Ye Yuan benar-benar hebat hingga tingkat seperti ini. Baru saja, jika bukan karena Tousan Sword Nebulous mengimbangi sebagian dari kekuatan Half Moon Slash, apakah dia bisa menghindar atau tidak adalah masalah lain sama sekali. Ye Yuan, kaulah yang memaksaku. Aku masih tidak bisa sepenuhnya mengendalikan langkah ini dengan ranahku saat ini. Setelah gerakan ini dilepaskan, bertanggung jawablah untuk hidup dan matimu sendiri. Suara Qin Yan mengungkapkan niat sedingin es. Qin Yan mengarahkan pedangnya ke Ye Yuan. Pedang tunggal itu secara ajaib berubah menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Pedang Myriad kembali ke asal. Pergi ke neraka. Qin Yan tidak memiliki ketenangan dari sebelumnya lagi. Wajahnya bahkan membawa beberapa keganasan pada saat ini. Tetapi pada saat ini,
Windfire Violent Blaze Transforming Dragon milik Ye Yuan juga selesai melakukan casting. Naga kolosal meraung saat menyapu ke arah Qin Yan. Naga besar ini sangat kuat, langsung menelan sosok pedang itu dengan bersih. Tapi itu belum berakhir. Naga besar bergegas menuju Qin Yan. Dengan gemuruh, seluruh orang Qin Yan meledak terbang, jatuh dengan lemah ke tanah. Kakak senior tertua, Gu Tianyu dan Li Junji berteriak. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka berdua sangat terkejut dan segera pergi untuk mendukung Qin Yan. Pasangan itu saling bertukar pandang, keduanya merasa bahwa itu di luar pemahaman. Kakak senior tertua yang tak terkalahkan di mata mereka sebenarnya dikalahkan di tangan bocah yang tak dikenal. Tenang, dia tidak akan mati. Aku masih membutuhkannya untuk menjadi sandera. Suara acuh tak acuh Ye Yuan datang. Gu Tianyu dan Li Junji sama-sama terkejut di hati mereka. Tatapan mereka ketika melihat Ye Yuan lagi seperti mereka telah melihat hantu. Pemuda ini terlalu menakutkan. Kekuatan Ye Yuan sebenarnya sudah sangat tangguh sejauh ini. Bahkan aku, mungkin juga bukan lawannya. Luo Qingfeng dan Sky Maple bertukar pandangan pada saat ini juga. Keheranan dalam tatapan mereka tidak sedikit pun kurang dari murid Myriad Sword Sect. Sky Maple sangat lega. Sambil membelai janggutnya, dia berkata sambil tersenyum, aku sudah lama meramalkan bahwa akan ada hari ini. Tapi aku tidak pernah bisa membayangkan bahwa hari ini akan tiba begitu cepat. Agar Sekte Awan Tenangku bisa mendapatkan Ye Yuan, ini benar-benar surga yang menunjukkan simpati. Petik 2. Kalian semua, apakah kalian semua benar-benar ingin menempatkan dirimu melawan Myriad Sword Sect? Suara Gu Tianyu bergetar. Alasan mengapa mereka berani datang adalah karena mereka merasa memiliki kekuatan untuk mempertahankan diri. Tapi melihat itu sekarang, kepercayaan diri semacam ini benar-benar sebuah lelucon. Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kalian semua jangan salah. Penatua Mei pergi ke domain utara untuk menyampaikan berita dengan niat baik tetapi ditahan oleh kalian, ini kalian yang memaksa saya. Saya tidak berharap untuk melintasi siapapun tanpa alasan. Petik 2. Bab 475. Kamu, apakah kamu benar-benar berani memenjarakan saudara senior tertua karena seniman bela diri transformasi laut kecil yang lemah? Li Junji merasa agak tidak percaya. Ye Yuan ini sepertinya bersikeras menentang Myriad Sword Sect. Ini hanyalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan alasan. Sebenarnya ada seseorang yang berani jatuh dengan Myriad Sword Sect. Signifikansi Qin Yan untuk Sekte Pedang Myriad pergi tanpa berkata. Jika Tranquil Cloud Sekte berani menyentuh rambut Qin Yan, bencana apokaliptik pasti tidak bisa dihindari. Apakah bocah ini makan obat yang salah? Sepertinya dia sudah melukai beberapa rambut. Ye Yuan berkata dengan dingin, alam transformasi laut kecil Puni. Bukankah kamu juga hanya alam transformasi laut? Selain itu, kakak laki-laki tertua Anda mungkin sangat penting di mata Anda, tetapi di mata saya, dia tidak layak kentut. Kehidupan Elder Mei jauh lebih penting daripada nyawanya. Petik 2. Saat dia berkata, aura Ye Yuan terus menekan dan benar-benar membuat Li Junji dan Gu Tianyu merasa kedinginan. Dalam pandangan Ye Yuan, beberapa orang ini jelas memandang rendah semua orang dengan sombong. Mei Zhen mungkin tidak dianggap banyak di depan mereka. Tetapi bagi Ye Yuan, dia adalah senior yang sangat penting. Ye Yuan mengalami kesulitan sebelum menyelamatkan Mei Zhen dari Fierce Gale World. Dia tidak bisa jatuh dengan baik di Sekte Pedang Myriad. Orang gila, kamu orang gila. Li Junji menoleh ke Sky Maple dan Luo Qingfeng dan berkata, mungkinkah kalian semua ingin menjadi gila bersama dengan bocah ini? Jika kalian semua berani menahan kakak tua sulung hari ini, kamu harus melakukan persiapan untuk menerima amarahku. Myriad Sword Sect. Pada saat itu, Tranquil Cloud Sect Anda benar-benar tidak akan memiliki unggas atau anjing yang selamat. Petik 2. Ekspresi Sky Maple dan Luo Qingfeng berubah. Konsekuensi ini, mereka benar-benar tidak bisa menahannya. Meskipun Mei Zhen penting tetapi dibandingkan dengan seluruh sekte. Namun, Ye Yuan tidak memberi mereka kesempatan untuk ragu. Dia maju selangkah dan berkata dengan mata menyipit, apakah kamu mengancam saya di sini? Li Junji terkejut oleh aura Ye Yuan dan benar-benar mundur selangkah secara naluriah. Tapi dia bereaksi sangat cepat, dan wajahnya tanpa sadar memerah sedikit. Ada apa denganku? Aku sebenarnya takut. Aku, murid Myriad Sword Sect yang bermartabat, akan benar-benar takut pada pang ini. Gelombang rasa malu menerpa hati Li Junji. Namun, dia benar-benar tidak percaya diri terhadap Ye Yuan. Ye Yuan bahkan bisa mengalahkan Qin Yan. Mengalahkannya seperti mengangkat jari. Tidak, maksudnya itu.
Li Junji bahkan agak terbata-bata ketika berbicara. Tapi Ye Yuan tidak peduli. Dia maju selangkah lagi dan berkata dengan dingin, lalu apa maksudmu? Aku? Li Junji pindah kembali tetapi kebetulan tersandung sesuatu, menanamkan pantatnya ke tanah. Sekte Awan Tenang, saya mengirim orang ke domain utara untuk memberitahu 3 sekte besar Anda dengan kepentingan publik, untuk memperingatkan Anda semua agar waspada terhadap invasi dunia lain. Namun, Anda menyimpan dendam dan menahan Penatua Mei. Jika saya tidak menyandera hari ini, Penatua Mei pasti akan merasa sulit untuk mati dengan pikiran tenang. Kalian berdua kembali hari ini. Jika Penatua Mei menerima jejak cedera, saya pasti akan membuat hidup Qin Yan lebih buruk daripada kematian. Ye Yuan berkata dengan dengusan dingin. Gu Tianyu dan Li Junji dipaksa oleh aura Ye Yuan dan benar-benar bergumam dan tidak berani menegur. Aula utama menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang berani membuat suara. Pasangan Gu Tianyu berdiri di sana, tidak bisa pergi atau tinggal, itu sangat canggung. Sementara itu, Sky Maple dan Luo Qingfeng dan yang lainnya benar-benar merasa sangat membebaskan di hati mereka. Selama lebih dari 1000 tahun ini, mereka mengundurkan diri dan berdiri di tanah domain selatan, hidup sangat menderita. Terutama sekarang, Li Junji benar-benar menggunakan Azure Deeper Purple yang Sword Art untuk berurusan dengan Xiao Jian, membuat martabat mereka menderita kehancuran luar biasa bahkan lebih. Saat itu, Myriad Sword Sect hampir memusnahkan Tranquil Cloud Sect. The Tranquil Cloud Sect juga sangat merusak vitalitas mereka dalam pertempuran itu. Itu sebabnya mereka tidak dapat pulih dari kemunduran sejak itu. Sejujurnya berbicara tentang hal itu, permusuhan 2 sekte ini dapat dikatakan tidak bisa didamaikan di bawah langit yang sama. Tapi masalahnya adalah bahwa Myriad Sword Sect adalah salah satu dari 3 sekte terkuat di seluruh dunia tanpa akhir. Kekuatannya terlalu besar. Sebuah sekte kecil seperti Tranquil Cloud Sect tidak mampu memprovokasi. Mereka tidak tahu bagaimana Ye Yuan memiliki keberanian yang luar biasa untuk benar-benar berani menarik kumis Myriad Sword Sect. Namun, melalui pertarungan sebelumnya, Luo Qingfeng sudah memiliki kesadaran yang jelas bahwa kekuatan tempur sejati Ye Yuan kemungkinan besar tidak lagi di bawahnya. Selanjutnya, seluruh Tranquil Cloud Sect diselamatkan oleh Ye Yuan. Apapun yang Ye Yuan ingin lakukan sekarang, mereka bersedia menjadi cadangan untuk Ye Yuan. Saat itu, mata Ye Yuan tiba-tiba menyipit, dan dia berkata dengan dingin, karena beberapa teman telah tiba, mengapa tidak menunjukkan dirimu? Jika itu menyebar, yang lain mungkin berpikir bahwa Sekte Awan Tenang saya tidak tahu bagaimana menerima tamu. Ekspresi Luo Qingfeng dan yang lainnya berubah. Seseorang menyelinap ke aula utama, dan mereka benar-benar tidak menyadari. Seorang gadis mengenakan kasa biru muda melayang turun dari atap, membuat orang merasa seperti suhu di seluruh aula besar tiba-tiba turun beberapa derajat. Gadis itu sedingin es, tetapi memiliki keindahan yang bisa menjatuhkan bangsa, dan dengan aroma surgawi juga. Berdiri di sana, dia memberi orang getaran dingin dan detasemen yang membuat orang berada ribuan mil jauhnya. Ini adalah keindahan gunung es dalam arti sebenarnya. Melihat wanita ini, wajah trio Qin Yan berubah. Yin Yan Hua. Ketika Ye Yuan melihat gadis ini, dia tidak bisa tidak terkejut. Tranquil Cloud Sekte memiliki sekte yang melindungi pertahanan Grand Array. Wanita ini sebenarnya bisa diam-diam menyelinap ke aula utama. Yin Yan Hua memberi Ye Yuan sebuah busur anggun tetapi tidak membuka mulutnya untuk berbicara. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata dengan suara yang jelas, apakah dirimu yang terhormat masih berharap untuk kebetulan di hatimu? Sejak kamu datang, mungkin juga berkumpul. Bukankah itu hidup? Luo Qingfeng tidak bisa tidak diam-diam khawatir. Sebenarnya masih ada seseorang. Memang, ketika suara Ye Yuan memudar, seorang pria muda mengenakan jubah hitam panjang melintas dari sudut. Guo Taokun, kalian semua. Ketika Qin Yan melihat 2 orang ini, dia berharap bisa menemukan lubang untuk dijelajahi. Guo Taokun melirik Ye Yuan lagi, tapi pandangannya akhirnya jatuh pada Qin Yan, dan berkata sambil tersenyum, murid nomor 1 Myriad Sword Sekte benar-benar menderita kekalahan telak di tanah terpencil di domain selatan. Aku pikir mengirimkan berita ini kembali ke domain utara akan membuat kegemparan yang cukup besar. Petik 2. Tapi Qin Yan berkata dengan senyum dingin, Guo Taokun, berhenti menikmati kemalanganku di sini. Jika Anda memiliki kemampuan, pergilah dan ukur diri Anda dengan pang itu. Petik 2. Guo Taokin membeku, tatapannya tanpa sadar berbalik ke arah Ye Yuan. Dia terkekeh dan berkata, berantakan begitu lama, kamu benar-benar dikalahkan di tangan bocah ini.
Yin Yanhua dan Guo Taokun baru saja mencapai aula utama tidak lama dan tidak melihat konfrontasi Ye Yuan dan Qin Yan sama sekali. Guo Taokun bahkan berpikir bahwa Luo Qingfeng yang mengalahkan Qin Yan hingga luka berat dan keluar tepat pada waktunya untuk diejek. Saat itu, Yin Yanhua yang tidak berbicara sepanjang waktu memiliki dialog yang jarang terlihat, anak muda itu tidak sederhana. Guo Taokun tertegun sekali lagi dan akhirnya mengukur Ye Yuan dengan benar. Dia awalnya berpikir bahwa Ye Yuan bisa memanggil Yin Yanhua dan dirinya sendiri karena ada beberapa formasi arai di dalam aula utama ini. Melihat itu sekarang, sepertinya tidak sesederhana itu. Pemuda ini yang usianya belum melewati 16 tampaknya agak luar biasa. Kekuatan Qin Yan, Guo Taokun terlalu akrab. Bahkan ketika menghadapi alam tingkat pertama jiwa laut pertama, dia mungkin tidak berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Guo Taokun sebelumnya bahkan berpikir bahwa Master Sekte Tranquil Cloud Sekte ini sangat kuat, itulah sebabnya Qin Yan dikalahkan. Dia tidak berpikir bahwa itu sebenarnya karena pemuda di depannya. Pria muda ini hanya berada di ranah transformasi laut tingkat pertama. Bukankah ini berarti dia bisa melintasi dunia besar untuk mengalahkan lawannya? Kejutan ini bukan masalah sepele. Bab 476-476. Qin Yan benar-benar terluka olehmu. Guo Taokun bertanya dengan tatapan kosong. Alis Ye Yuan berkerut sedikit, dan dia berkata, jadi bagaimana jika ya? Jadi bagaimana jika tidak? Batuk. Ini, jika ya, aku ingin mengatakan, dilakukan dengan baik. Guo Taokun tiba-tiba mengubah nadanya. Bahkan Ye Yuan tidak cukup mendengar kata-katanya. Ketika Qin Yan mendengar kata-kata ini, dia sangat marah sehingga dia merasakan rasa manis di tenggorokannya. Luka-lukanya benar-benar berkobar lagi. Dia memandang Guo Taokun, berharap dia bisa memakannya hidup-hidup. Guo Taokun berkata dengan senyum lebar. Semua orang terpana. Saat dia berbicara, Guo Taokun sebenarnya melingkarkan lengannya di bahu Ye Yuan. Penampilan itu tampak seperti saudara yang telah berkenalan selama bertahun-tahun. Ye Yuan masih sangat waspada di awal. Kemudian, dia menemukan bahwa Guo Taokun ini tidak memiliki niat buruk terhadapnya, jadi dia membiarkannya. Guo Taokun menarik Ye Yuan dan berbicara banyak. Secara keseluruhan, itu adalah kata-kata yang kurang lebih yang mengagumi Qin Yan. Ye Yuan juga tidak bisa mengatakan yang sebenarnya dari yang salah. Qin Yan mendengarkan di samping, seluruh wajahnya hitam seperti bagian bawah wajan. Tapi dia sudah memancing di talenan sekarang, dan tidak berani melakukan gerakan apapun. Ye Yuan ini sinting. Dia benar-benar berani memprovokasi Myriad Sword Sect. Jika dia benar-benar menyinggung perasaannya, tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan melakukan apapun. Oh, benar, aku sepertinya pernah mendengar bahwa kalian ingin menahan Qin Yan sebagai sandera. Ye Yuan melirik Guo Taokun dan mengangguk. Haha, saudaraku, kau benar-benar punya nyali. Orang-orang yang aku kagumi, Guo Taokun, dalam kehidupan ini tidak banyak. Kau salah satu dari mereka. Melihat sikap Guo Taokun, itu agak seperti dikagumi olehnya begitu terpuji. Ye Yuan tidak mau repot dengan dia dan menjawab dengan pertanyaan, siapa kamu? Menerobos ke aula utama Tranquil Cloud Sect saya tanpa otorisasi, saya takut itu sedikit tidak pantas, kan? Guo Taokun juga tidak malu. Dia berkata dengan bangga, aku murid tertua Heavenly Martial Sekte, Guo Taokun. Keindahan besar ini adalah Ice Cloud Fairy yang terkenal sebagai Sekte Es Sekte yang terkenal, Yin Yanhua. Ketika Guo Taokun memperkenalkan Yin Yanhua, matanya dipenuhi dengan sikap yang tidak menyenangkan. Penampilan itu bahkan agak menjilat. Tapi Yin Yanhua tidak membelinya sama sekali. Dia masih memiliki penampilan yang dingin, seperti dia sama sekali tidak mendengar kata-kata Guo Taokun sama sekali. Tapi mendengar perkenalan Guo Taokun, Ye Yuan menyadari. Ternyata, 3 murid kepala sekte besar domain utara sebenarnya semua berkumpul di Tranquil Cloud Sect. Sepertinya perjalanan Mei Zhen tidak sepenuhnya tanpa hasil. Setidaknya, itu membuat 3 sekte besar mengirim orang untuk menyelidikinya. Ye Yuan menatap ketiga orang itu dan berkata sambil mendesah, kamu murid sekte yang hebat benar-benar santai dan riang. Kematian sudah mengetuk pintu, dan kamu masih bermain pertikaian. Sepertinya dunia tanpa akhir telah damai terlalu lama. Setiap orang tidak lagi memiliki keberanian lagi. Petik 2. Kata-kata ini membuat Guo Taokun terpana. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, adik kecil, apa arti kata-katamu? Bukankah agak berlebihan hanya untuk membunyikan alarm? Mendengar kata-kata Ye Yuan, Yin Yanhua yang sedingin es juga mengungkapkan tatapan ingin tahu, tidak pasti tentang arti kata-kata Ye Yuan.
Ketika Ye Yuan melihat ekspresi duo, dia tahu bahwa perhentian pertama Mei Zhen adalah di Myriad Sword Sect. Selain itu, ia bahkan ditahan, dan tidak punya waktu untuk memberitahu dua sekte lainnya. Dia melotot tajam ke Qin Yan dan rekannya, dan berkata dengan suara dingin, Sekte Pedang Myriad benar-benar sekelompok orang yang tidak dapat mencapai apapun kecuali mahir menghancurkan hal-hal. Sejak menyadari bahwa Fierce Gale World memiliki pembangkit tenaga realem tanpa batas, trio Qin Yan tahu betapa pentingnya situasi dunia tanpa akhir itu. Dipelototi oleh Ye Yuan pada saat ini, mereka tidak berani membalas. Jika karena menahan Mei Zhen mengakibatkan kekalahan keseluruhan dunia tanpa akhir, Myriad Sword Sect akan menjadi seluruh pendosa dunia tanpa akhir. Melihat ekspresi Qin Yan dan yang lainnya, Guo Taokun dan Yin Yanhua menjadi lebih curiga. Mungkinkah sesuatu yang besar benar-benar terjadi di domain selatan? Purple Mansion Sect yang menyatukan domain selatan tampaknya juga bukan sesuatu yang serius, bukan? Segera, Ye Yuan menceritakan masalah Fierce Gale World yang menyerbu keduanya. Ekspresi kedua orang itu menjadi sangat khusyuk. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa hal seperti itu benar-benar akan terjadi pada dunia tanpa akhir. Tapi di depan bukti seperti baja, itu bukan terserah mereka untuk tidak percaya. Mereka akhirnya tahu sekarang mengapa Ye Yuan memarahi Sekte Pedang Myriad karena tidak mampu mencapai apa-apa, tetapi pandai merusak hal-hal. Adik kecil, jika masalah ini benar-benar seperti yang kamu katakan, maka bukankah dunia tanpa akhir dalam bahaya yang akan terjadi? Pada saat ini, wajah Guo Taokun tidak lagi memiliki tampilan celau. Apa yang menggantikannya adalah kuburan yang tak terlukiskan. Ini tidak sejauh di ambang kehancuran. Karena bahkan jika jalan kerajaan dihubungkan bersama, itu tidak dapat menahan para ahli alam tanpa batas melewati baik. Jika Kaisar Angin ingin menyeberangi lorong alam, dia harus memiliki kedaulatan level Arai Master yang memperkuat penghalang lorong dunia terus-menerus, sepanjang jalan sampai stabil sepenuhnya. Setidaknya, dalam jangka pendek, dunia ganas Fierce dan dunia tak berujung masih dalam situasi yang sama-sama serasi dalam kekuatan. Tetapi jika dunia tanpa akhir masih merupakan tumpukan pasir yang lepas, maka kehancuran dunia ini hanyalah masalah waktu, kata Ye Yuan dengan dingin. Guo Taokun mengungkapkan pandangan realisasi. Logika yang Ye Yuan katakan sangat sederhana, yaitu bagi dunia tanpa akhir untuk melawan musuh asing dengan semangat bersatu. Tetapi Guo Taokun yang tinggal di domain utara sangat menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang mustahil. Sekte domain utara berdiri dalam jumlah besar. Terlepas dari 3 sekte besar, masih ada banyak sekte besar dan kecil dengan berbagai ukuran. Pikiran sekte-sekte ini semuanya berbeda. Tanpa seseorang yang dapat mengumpulkan ratusan dengan satu panggilan, tidak ada cara untuk membuat mereka mengumpulkan kekuatan mereka. Jika masing-masing bertarung dalam pertempuran mereka sendiri ketika saatnya tiba, dunia tanpa akhir benar-benar tidak akan jauh dari kehancuran total. Untungnya, Sekte Bela Diri Surgawi kita dan Sekte Es yang mendalam memperoleh beberapa informasi, mengirim kami berdua untuk mengikuti Qin Yan ke sini. Atau, kita benar-benar tidak akan tahu bahwa peristiwa besar yang mengguncang bumi seperti itu sebenarnya terjadi pada dunia tanpa akhir. Tidak dapat melakukan. Masalah ini terlalu penting. Saya harus segera kembali untuk memberitahu Tuan Sekte Guru untuk membuat rencana lebih awal. Petik 2. Saat dia berkata, Guo Taokun berbalik dan ingin pergi. Ketika dia melewati Yin Yanhua, Guo Taokun tiba-tiba beralih ke wajah tersenyum dan bertanya, Ice Cloud Fairy, mengapa tidak, kita kembali bersama. Yin Yanhua bahkan tidak meliriknya, tetapi mengambil langkah ringan dan berjalan menuju Ye Yuan. Aku ingin tahu apa nama saudara junior. Yin Yanhua bertanya. Kamu Yuan. Jadi, itu adalah Junior Apprentice Brother Ye. Jika itu sesuai dengan apa yang dikatakan Junior Apprentice Brother Ye, domain utara tidak memiliki posisi bertahan yang dapat dipertahankan lagi. Tranquil Cloud Sect sudah menjadi satu-satunya pulau. Bukankah Tranquil Cloud Sect-mu punya rencana untuk pindah ke utara? Petik 2. Ye Yuan agak terkejut. Ice Cloud Fairy ini jelas adalah seseorang dengan pikiran yang gesit. Dia juga tidak perlu bersembunyi, dan berkata dengan anggukan, itu benar. Kami saat ini berencana untuk pindah ke utara. Yin Yanhua sedikit mengangguk ketika mendengar ini. Dia berkata, Junior Apprentice Brother Ye menahan Qin Yan sebagai sandera. Myriad Sword Sect pasti tidak akan membiarkan segalanya berlalu. Bagaimana dengan Ice Sect yang mendalam? Saya menyediakan tempat berlindung bagi kalian. Saya ingin tahu apa pendapat Junior Apprentice Brother Ye ini. Petik 2. Ketika Yin Yanhua mengatakan ini, ekspresi Qin Yan menjadi lebih buruk. Peri Maiden,
Sekte Pedang Myriad saya memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Es mendalam selama ini. Bagaimana Anda bisa mengambil tindakan seperti itu secara sewenang-wenang? Qin Yan hampir memuntahkan seteguk darah lama. Pada saat ini, Guo Taokun memukul kepalanya dan menyela juga. Dia mengayunkan lengannya ke sekeliling Ye Yuan lagi dan berkata, haha. Aku rukun dengan Junior Apprentice Brother Ye pada pandangan pertama. Bagaimana? Anda datang ke Sekte Bela Diri Surgawi kita. Mendengar kata-kata ini, dua mata Qin Yan akhirnya meluncur kembali, dan dia pingsan.